Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan soal pelatihan kurikulum madrasah untuk Madrasah Aliyah MA. Di sini sudah kita masuk ke titik 3.6 kurikulum madrasah dalam hal pengayaan. Di sini kita diberikan soal untuk menyelesaikannya. Ada 20 soal pilihan ganda. Sekarang kita akan coba percobaan pertama untuk mengerjakan soal tersebut. Mudah-mudahan selesai lolos passing grade di tahap pertama atau di percobaan pertama. Kita mulai mengerjakan. Nah, di sini cukup banyak, lumayan 20 buah soal pilihan ganda, yaitu pelatihan kurikulum merdeka di tingkat kurikulum madrasah di tingkat madrasah aliyah pada modul kurikulum madrasah pengayaan. Kita mulai mengerjakan soal yang pertama. Sebuah madrasah mengatur jadwal pembelajaran sedemikian rupa, diantaranya adalah mapel rukun PAI diajarkan pagi hari 7 sampai setengah 10 agar menjadi bekal nilai dan pembelajaran berikutnya. Kegiatan pembelajaran madrasah tersebut sejatinya menggunakan sistem saintifik, blok, integrasi, atau tematik. Jawabannya saya coba jawab blok B blok. Soal selanjutnya nomor 2. Madrasah yang sudah menjadi inspirasi bagi madrasah lain dalam perencanaan pembelajaran merupakan madrasah yang perencanaan pembelajarannya berada tahap mahir, awal, siap, berkembang. Kalau bukan mahir, dia berkembang. Yang pasti bukan awal. Selanjutnya nomor 3, analisis karakteristik madrasah yang merupakan suatu hal yang penting yang harus dirumuskan bersama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam menyusun analisis karakteristik madrasah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu visi misi dan tujuan madrasah. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Urutan tahapan analisis karakteristik madrasah dari tahap awal hingga akhir. Tahap awal hingga tahap mahir. Yang pertama, analisis kekuatan dan perbaikan madrasah dan perjalanan pembangunan. Nomor 3, nomor 4. Analisis kekuatan dan perbaikan madrasah dalam perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Nomor 4, pertama nomor 4, kemudian kedua, analisis kekuatan perbaikan madrasah dan pengelolaan dengan pandangan sudut pandang peserta didik. Kemudian 3. Analisis kekuatan perbaikan pembelajaran yang menggunakan sudut pandang peserta didik dan orang tua. Yang terakhir nomor 1. Urutannya yaitu 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1 jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 5. Segala hal yang berkaitan dengan informasi penting yang diperlukan dengan bahasa yang lugas, ringkas, dan mudah dipahami merupakan misi penyusunan kurikulum merdeka. Esensial, akuntabel, berpusat pada peserta didik, atau konseptual. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam menyusun analisis karakteristik madrasah, pola pikir yang harus dibangun adalah growth mindset. Ciri-ciri growth mindset diantaranya adalah terbuka, dinamis, mengikuti kegiatan yang lain,
berani melakukan yang baru, terbuka dinamis, berani melakukan yang baru, dinamis tanpa titik yang lain. Selanjutnya soal nomor 7. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara madrasah mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan pelajaran-pelajaran, dan era belajar. Pengaturan waktu belajar serta proses pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendekatan pembelajaran adalah pendekatan secara bersamaan, mengintegrasikan berbagai kompetensi, dilakukan secara bersama antara satu sama lain, diadakan secara mandiri. Jawabannya lebih tepat yang B. Kita lanjut soal nomor 8. Keputusan Menteri Agama KMA nomor 450 tahun 2024 berisi tentang penerimaan mahasiswa baru perkenalkan pedoman implementasi kurikulum penerapan kurikulum mereka. Ini jawabannya lah pedoman kurikulum pada RA, Madrasah MI, Sanawiyah, kemudian Aliyah dan Aliyah kejuruan. Soal 9. Perhatikan ciri-ciri pendekatan pembelajaran berikut. Pernyataan yang termasuk ke dalam pendekatan pembelajaran secara integrasi. 7. Mana 7? Mengintegrasikan. 3. Dengan kompetensi. 1. Saya coba jawab yang ini. Soal selanjutnya. Nomor 10. Berikutnya adalah madrasah dianggap sudah masuk dalam kategori siap dan visi misinya. Sebelas, memiliki guru yang sebagian besar lulusan S2. Kemampuan studi yang di atas rata-rata serta kelengkapnya sarana dan prasarana dimiliki madrasah. Dalam analisis SWOT termasuk dalam strength, strength, weakness, opportunity. Yang mana nih? Kekuatan, kelebihan dari sekolah ini adalah memiliki banyak. Kemudian nomor 12. Salah satu contoh yang bisa dijadikan sebagai ancaman bagi madrasah dalam melakukan hasil analisis karakteristik madrasah adalah threat, ancaman bagi madrasah. Jumlah guru yang masih sedikit atau berdampingan dengan madrasah unggul lainnya. Ini lebih ke yang D, berdampingan dengan madrasah unggul lainnya, sehingga menjadi ancaman bagi madrasah
akan hasil analisis karakteristik. Lanjut, soal 13. Madrasah dalam melakukan analisis karakteristik madrasah dapat dilakukan dengan cara analisis SWOT, baik secara internal maupun eksternal, meliputi SWOT itu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, ke peluang, kesempatan, threat, ancaman. Seharusnya kekuatan dulu. Oke, kita jawab aja yang A. 14. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara madrasah mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam rentan waktu. Dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban kerja, beban belajar dalam suatu kurikulum. Muatan mata pelajaran adalah belajar, pengaturan waktu belajar secara proses pembelajaran. Kita yang dilakukan adalah dalam pendekatan pembelajaran adalah konsep program mandiri, materi dalam pelajaran bersama, lain, pendekatan bersama dan masa pengetahuan. Pembelajaran mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mapel dalam berbagai tema yang dapat. Oke, selanjutnya nomor 15. Peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud Ristek yang mengatur penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional tujuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dapat dalam Permendikbud Ristek nomor 4835 atau 2012. Ini yang benar adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor tahun 2024 yang terbaru yaitu 12. Jawabannya yang C, nomor 12 tahun 2024. Oke. 16. Prinsip penyusunan kurikulum madrasah meliputi 5 hal. Salah satunya prinsip esensial. Saya pilih yang A, memuat unsur informasi penting utama bukan masa bukan luas, ringkas dan dipahami, esensial. Selanjutnya nomor 17. Jika salah satu madrasah memiliki guru yang memiliki kompetensi sangat baik dalam membaca Al-Quran, bahkan sebagian memiliki hafalan 30 juz. Kemudian madrasah membuat suatu program tahfidz, maka dalam analisis karakter madrasah, potensi guru merupakan bagian dari potensi, pengembangan, kekuatan, pemanfaatan, peluang. Berikut ini merupakan contoh hasil analisis kurikulum madrasah bersifat internal. Madrasah bekerjasama dengan puskesmas. Madrasah menjadi kerjasama dengan dunia industri. Kebanyakan orang tua menginginkan hanya membaca Al-Quran dengan baik. Kreativitas guru dalam membentuk peserta didik prestasi. Ini dalam hal internal madrasah. Dan pastinya ini adalah dari guru tersebut. Internal madrasah. Jawabannya adalah di kreativitas guru. Selanjutnya nomor 19. Pola pikir manusia terbagi menjadi dua, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Salah satu ciri dari pola pikir fixed mindset. Lalu menghasilkan orang yang lebih baik, melakukan pembaharuan, tidak akan melakukan yang baru. Ini kebalikan dari growth mindset. Menganggap karya lain lebih baik. 20. Tahapan pengorganisasian pembelajaran pada madrasah aliyah ada 4 tahapan, yaitu tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap akhir. Tahap pembelajaran pada tahap siap dilakukan dengan cara
kita pilih yang A pada setiap tahap. Lakukan dengan cara mengembangkan elemen-elemen dalam penulisan pembelajaran seperti struktur kurikulum, perikatan muatan pembelajaran, lagi berbagai sumber dan hasil inisialisasi data polisi madrasah. Oke, selesai sudah 20 soal. Apakah Anda yakin untuk menyelesaikannya? Kita coba lihat dulu. Kita klik tidak, kita ulangi dari yang pertama sampai selanjutnya. Kita ubah ini aja yang mahir, karena menjadi inspirasi bagi madrasah lain. Oke, kalau sudah kita cek semua. Dari 20 soal, kita akan dapatkan berapa nilainya, berapa buah soal yang benar. Kita klik selesai latihan dan klik saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berarti kita lolos pass grade dapatkan 80. 80 soal, 80 nilainya dari 20 soal. Berarti ada 4, 4 yang salah, kurang tepat. Nah, kira-kira mana ya? Kalau kawan-kawan sudah tahu mana jawaban yang kurang tepat tadi, bisa berkomentar di kolom komentar di bawah video ini, oke? Nah, untuk kelanjutan videonya, kita lanjutkan materinya. Klik lanjutkan dan mulai materi videonya 3.7. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.